Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Masih bersama dengan Pak Indro. Pak Indro kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis butir soal menggunakan Excel secara manual. Mari kita simak bersama-sama. Kita klik 2 kali data ini. Kita lihat bersama-sama, ini ada 40 siswa. 40 siswa. Kemudian menjawab masing-masing 30 soal, nomor 1 sampai nomor 30. Kemudian ini kunci jawaban yang benar. Ini jawaban siswa ya. Dengan huruf besar atau huruf kapital ini. Mereka menjawab semua ini. Bagaimana cara menganalisisnya? Maka kita perlu 2 sheet ya. Sebenarnya satu sheet aja nggak apa-apa. Tapi Pak Endro menggunakan 2 sheet ya. Sheet 1, kemudian sheet 2. Sheet 2-nya diambil dari sheet 1. Nah, ini ya. Di sini ada kolom nomor, NISN, nama siswa. Kemudian nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 30. Jawaban soal dan kunci jawaban nomor ini ya. Ini kuncinya, ini nomor soalnya. Itu saja. Kemudian sheet 2 kita perhatikan. Sheet 2 ya. Nah, pada saat membuat sheet kedua ini yang perlu diperhatikan adalah yang di sini, yang di sini memang saya kosongi. Ini juga saya kosongi. Dengan harapan nomor itu di sel A5. Nah, kemudian NISN di sel B5. Nama siswa di C5. Dan seterusnya. 1, 2, 3 sampai kemudian 30. Untuk kunci jawabannya saya taruh di atas ya. Di atasnya ini. Ini kunci jawaban. Kemudian total skor itu di AH 5. Untuk rank itu di AI 5. Ini ya, NISN itu saya ambilkan dari sheet 1 ya. Berarti di sini sel B6 yang ada di sheet 2 ini sheet 2 ya. Ini sama dengan rumusnya ini. Sheet 1 tanda faktorial ya, atau tanda seru ini itu memanggil sheet 1. Kemudian B6. B6 itu adalah kolom B baris ke-6 di sheet 1. Itu maksudnya. Berarti ini. Yang ini. 01 ini. Itu B baris, kolom B baris 6. Demikian seterusnya sampai ke bawah ini ditarik saja. Ditarik. Ya. Ditarik sampai 20. Nah, sampai 20. Kemudian di sini kita buat sama dengan sheet 1 tanda faktorial atau tanda seru B26, berarti kolom B baris ke 26. Baris ke 26. Coba kita lihat. Baris ke 26. Nah, ini kan ini baris ke 26 di sheet 1. Kemudian kita tarik ke bawah sampai di sampai ini ya, sampai B46. Pertanyaannya adalah mengapa Pak Indro membuat untuk baris Excel yang 26 ini kita kasih Kita kasih kosong ya, kosong. Itu karena kita mau menganalisis daya beda sehingga ini separuhnya. Jadi separuh, kalau ada jumlah 40 siswa berarti separuhnya itu adalah kelompok atas, kemudian separuhnya adalah kelompok bawah. Jadi dibuat kosong ya. Kemudian yang di bawah ya seperti itu. Baik. Bagaimana cara yang nama siswa? Nama siswa sama caranya, yaitu sama dengan sheet 1 tanda seru atau tanda faktorial C6. C6 kolom ke C,
kolom C baris ke-6. Sama caranya ya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai 20 ya, sampai sini. Kemudian yang di sini juga sama dengan sheet 1 tanda seru atau tanda faktorial C26. Nah, dari sheet 1 ini. Nah, kita tarik ke bawah sampai dengan 40, siswa 40 ini. Nah, perlu dilihat bahwasanya nomor 1 tadi kan itu siswa yang pertama tadi menjawabnya adalah A ya. Menjawabnya A. Kuncinya B. Kok dia menjawab A berarti salah. Kalau salah kita definisikan 0 ya. Nah, ini 0. Kalau benar, contohnya soal nomor 2 dia benar, berarti 1. Soal nomor 2 dia menjawabnya A. Lah, kuncinya A, berarti dia benar, 1. Nah, bagaimana cara membuat ya, membuat bahasa biner ini ya. 0101 ini. Nah, caranya mudah saja, yaitu sama dengan if, ini fungsi f ya, sama dengan f buka kurung sheet 1 ya, kita mengambil data dari sheet 1. Perhatikan ini sheet 1 D9 ya. Kalau ini D6 ya. D6 bukan D9. Maaf. D9 salah. D6 ini D kuncinya D5. Nah, kuncinya D5. Ya, kuncinya D5 ini jawaban siswa adalah D6. Nah, D5 D6. Kalau sama, kalau ini sama dengan ini atau ini sama dengan ini, maka nilainya 1. Kalau tidak sama berarti nilainya 0. Bagaimana caranya? Kita lihat rumusnya. Ini. Sheet 1 tanda seru D6 ya, D6 yang ini sama dengan dibalik sama saja ya. D6 ini D5. Saya pakai D6-nya di depan ya. D6 sama dengan sheet 1 tanda seru. Nah, tanda seru ini masih sheet 1 ya. D ya, D5. Nah, D ini dikasih string ya, dikasih tanda dolar. Dolar, kemudian D, kemudian dolar, kemudian 5. Itu supaya tetap ya, supaya tetap maksudnya. Artinya D5 yang di sini itu tetap saja, rumusnya tetap. Makanya dikasih string. Koma. Ini tergantung ada koma kan rumusnya Excel, nah, koma. Ini setiap Excel berbeda-beda ya. Nanti lihat rumusnya ini. Hanya klik di sini barang, nanti keluar muncul rumusnya. Kemudian koma, tanda petik 2 kali, kemudian tanda petik ya, 2, kemudian 1. Artinya kalau ini sama dengan ini, kalau ini sama dengan ini, maka nilainya 1. Tanda petik lagi, kemudian koma, dikasih tanda petik lagi, 0, tanda petik lagi, dan tutup kurung. Nah, 0 di sini adalah berkebalikan dengan ini. Kalau tidak ini berarti ini, kalau tidak ini berarti ini. Ya, jadi ini 1 dan 0. Kemudian kita tarik ke bawah sampai 40 ya, sampai 40 ya. Berarti ini kita mulai dari sini juga ya. Nah, mulai dari sini nanti kita tarik lagi gitu. Demikian juga untuk yang ini, yang soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 berarti nanti E6 sama E5. Nah, gitu. Tapi panggilnya dari sheet 1. Nah, rumusnya sama. Yang dikasih string adalah yang E5-nya. Nanti kemudian kita tarik lagi ke bawah. Demikian juga untuk yang nomor 3. Nomor 3 beda lagi, F berarti kolom F ya. F6 sama dengan F5. Nah, gitu. Tarik ke bawah. Gitu ya. Sampai nomor 30. Nanti otomatis ini
Otomatis nanti bahasanya bahasa biner ini. 0101 ini. Nah, untuk total skor kita pakai cara manual saja, tidak pakai sum. Tidak pakai rumus sama dengan sum, tidak, tapi pakai sama dengan ini D6 ditambah E6 tambah F6 ditambah seterusnya sampai dengan AG6. Kemudian kita tarik ke bawah sampai 20, kemudian bikin rumus lagi ini untuk yang 21 ya. Untuk siswa 21 nanti seperti ini. Kemudian kita tarik lagi sampai ke bawah. Sekarang untuk ranking. Dari 1 sampai siswa 1 sampai siswa 40 itu mana yang nilainya paling tinggi. Nilainya paling tinggi mana? Yang nilai paling tinggi adalah, berarti kita ranking ya, kita ranking. Rumusnya bagaimana? Pakai rumus otomatis saja ya, sama dengan ini. Sama dengan rank buka kurung AH6. AH6 itu artinya ini. AH6. Berarti di sini ya. Koma. Nah, rumusnya kan koma ini. Sesuaikan dengan Excel-nya masing-masing ya. Kemudian AH6 sampai AH46. Lihat. AH6 ini sampai ke bawah. Sampai ke yang terakhir. Sampai sini. AH46. Tapi dikasih string ya. Dikasih tanda dolar. Kemudian tanda dolar di sini. AH6-nya dikasih tanda dolar. Kemudian AH46 juga dikasih tanda dolar di sini. Tanda dolar di sini. Kemudian koma 0. Tutup kurung dah. 0 di sini itu maksudnya adalah yang nilainya paling tinggi itu ranking 1 gitu ya, diurutkan. Nilai yang paling tinggi itu nilainya 1. Kalau nilai yang paling rendah kemudian itu nomor 1, nanti di sini 1. Tapi kalau kita di sini kan mencari total skor yang paling tinggi, maka nilainya ranking 1 berarti ini ditulis 0. Penyesuaian. Ya bahasanya gampangnya descending lah gitu. Ya, lawannya ascending. Kemudian coba kita perhatikan sama-sama di sini ya. Kita samakan sama-sama. Ini ada rankingnya itu double kan, karena skornya sama 34, ini 34, 34 ini. Jadi ini masih ada yang sama ya, karena skornya sama. Karena ada yang tidak unik di sini. Nah, supaya unik maka kita harus memetakan satu persatu. Dimulai dari skor yang paling tinggi ya. Nanti nilainya adalah 1 gitu ya. Coba kita lihat di sini. Ini ranking yang tertinggi 1 orang saja, berarti di sini 1. Manual saja ini ya. Manual. Nah, ini sama dengan ini ya. Tapi kalau ada yang sama nanti kita manual saja. Contohnya nomor 2 ini. Nomor 2. Nah, nomor 3 ini, nomor 3. Jadi ini dia ranking 2, ini ranking 2. Nah, kita menangkan ini ranking 2, yang ini ngalah ya, ranking 3 karena dia mengisi Google Form-nya atau mengisi Excel-nya itu lebih duluan ini, sehingga ini kita menangkan. Nah, tergantung itu subjektivitas seorang guru ya, si ranking yang berbeda, yang unik. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 40. Ini sudah unik ini. Ranking yang ini, yang kolom AC ini, itu sudah unik ini. Nah, ini yang nanti akan kita terapkan di dalam rumus. Untuk kolom-kolom yang lain, kolom-kolom yang ini semua nanti mengikuti ini.
Jadi yang menjadi patokan sekarang adalah ranking yang kolom AC ini ya. Ini menjadi patokan. Nanti yang lainnya, angka-angka yang di sini itu menyesuaikan kolom AC. Nah, berikutnya ya, supaya ini coba kita lihat. Ini kan kolom Kolom ABC ini kan ini tetap ya. Nah, ini kolom ABC kan tetap. Kemudian baris 5, 1 sampai 5 kan tetap ini. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Ini pakai ilmu namanya freeze span ya. Caranya bagaimana? Kalau kita ingin membuat freeze span, maka kursor ini itu kita taruh di sini. Nah, ditaruh di sini. Nah, di sini. Di D6. Nah, di D6 ini. Sehingga yang sebelah kiri dan sebelah atasnya nanti tetap ini. Baru kemudian view ya, klik di view. Ya, klik di view. Ini kursor di sini tadi. Klik di view, kemudian kita klik freeze panes. Nah, ini. Kemudian kita klik freeze panes, nanti baru muncul seperti yang ini. Kalau kebalikannya kan unfreeze panes kan. Nah, ini. Karena posisinya sudah di freeze panes, berarti ini ada tulisannya un berarti. Nah, itu ya. Baik. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini kita beri tulisan order ya, nomor urut ya, nomor urut 1 sampai dengan 40. Biasanya saya manual ya. 2 tulis, 1 ditulis, ini kemudian ditarik ke bawah sampai dengan 40 seperti biasa ya. Nah, kemudian yang penting adalah rumus di sini. Ya, rumus di sini. Bagaimana caranya ranking nomor 1 yang ini ya. Nomor 1 ini atas nama siswa 25 ini, dia otomatis urutannya paling atas. Itu yang penting. Dia ranking 1. Total skornya 26. Siswa 25. Bagaimana caranya supaya dia otomatis bisa di atas ranking 1, ranking 2, ranking 3, terus dari atas ke bawah secara otomatis. Bagaimana caranya? Nah, makanya ini caranya adalah begini. Ini sudah dibuat ya, Kemudian kolomnya ini samakan dengan kolom ini. Kolom ini sama dengan nama siswa 1, 2, 3 sampai dengan total skor sama rank ya. Total skor sama rank. Total skor sama rank ya, terakhir. Sama rank. Artinya sampai di sini ya. Kita tulis lebarnya sama ya. Nah, diatur-atur sendiri ya. Diatur lebarnya. Nah, setelah itu yang penting adalah rumus ini. Nah, rumus ini. Nah, di sini. Supaya dia rankingnya menjadi ranking otomatis ya, yang skornya tinggi itu di atas, maka caranya adalah pakai rumus indeks dan match ya. Indeks dan match. Posisi sekarang ada di AM6 ya, AM6. AM6. Ini kita sama dengan tulis saja indeks ya, indeks buka kurung B5 ya. B5 itu mana? B5 itu ini. B5 itu adalah NISN, sel NISN B5 ini. Sampai kemudian AJ46. AJ46. AJ46 itu berarti paling bawah ya. AJ46. Keseluruhan ya, dari ini sampai keseluruhan ini. Ini B5 sampai mana tadi? AJ. Nah, ini AJ46. Ini semuanya sampai sini. Oke.
Kemudian dikasih tanda string ini ya, tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar supaya tetap. Kemudian koma, nah ini karena mintanya koma, kemudian match, ya. Buka kurung, nah ini yang penting, AL6, nah AL6 adalah ini, jadi ini order, ya order, dia order, nah, dikasih AL6, kemudian AL6 itu ini, ya. Kemudian koma, AJ5, maksudnya sebagai sudut pandangnya ya, sudut pandangnya berdasarkan ranking, berdasarkan yang benar ini, yang nomornya unik ini, yang angka-angkanya unik ini. AJ5 ini ya, AJ5 sampai dengan AJ46. Sampai dengan AJ46, baris 46 ini ya. Dikasih tanda dolar supaya tetap ya, tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar, tanda dolar. Kemudian koma. Ini koma. Kemudian 0. Tutup kurung, kemudian koma, 1, tutup kurung. Nah, ini. 0 ini adalah tanda bahwa yang dipilih adalah ini yang nomor 1 itu menjadi yang di atas ya. Makanya di sini 0. Kemudian koma 1 ya, itu maknanya adalah karena dia NISN adalah kolom 1. Menurut definisi yang dikasih tanda ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Kebetulan di sini ya, ini adalah kolom 1, makanya di sini tulis 1. Sehingga nanti yang di kolom ini, kolom NISN itu adalah sebenarnya adalah kolom pertama gitu ya. Kemudian yang ini sekarang nama siswa, coba perhatikan nama siswa sama rumusnya ya. Sama rumusnya nama siswa. Ini sama rumusnya ya. Sama dengan indeks B5 AC46 itu sama match sama AL6 ya. AL6 sama kan? Sama AL6 rumusnya sama. Kemudian AC5 sampai AC46 sama. Karena ini sebagai patokannya. 2 ini maksudnya apa? 2 ini maksudnya adalah ini adalah kolom kedua dari yang didefinisikan. Ini kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Jadi yang di sini nanti itu menyesuaikan dengan yang ada di sini. Ini adalah kolom 1, ini kolom 2, kolom 3 sampai dengan kolom 3 34 ya. Coba kita praktekkan di sini. Benar enggak di sini? Nah, benar kan 34 kan? Nah, ini sama, rumusnya sama. Nanti kalau sudah benar, nanti kemudian klik di sini, di-drag aja, ditarik ya, ditarik saja sampai dengan ini. Ini juga sama nanti, tarik lagi, demikian seterusnya sampai dengan selesai. Nah, berikutnya, ini berikutnya, yang penting di sini ya. Ini kan skornya 1, 1, 1, 1, 1, sampai dengan ini ya, ada 20 siswa dengan ranking yang paling atas ini ya, sampai 20 besar, maka di sini adalah proporsi yang menjawab benar kelompok atas. Caranya adalah, kalau benar semua kan 20. Nah, ini. Yang benar saja di total, yang benar di total berarti sama dengan buka kurung ini AO6 ditambah AO7 dan seterusnya sampai dengan AO25. Tutup kurung dibagi dengan 20. Ini proporsi
jawaban benar untuk kelompok atas. Kalau ini juga sama, ya, sama. Kemudian caranya gampang saja ini, ditarik ke kanan terus sampai dengan ini, ya, sampai sini aja nggak apa-apa. Kemudian untuk kelompok bawah juga begitu, untuk kelompok bawah. Nah, di sini untuk kelompok bawah, PB ya, kelompok bawah, proporsi yang kelompok bawah. Ini totalnya yang kelompok bawah juga ada 20 orang. Berarti nanti pembaginya adalah 20. Rumusnya manual saja ini. Nah, kemudian nanti ditarik kanan, tarik sampai selesai. Nah, daya beda rumusnya adalah PA dikurangi PB. Ini 0,90 dikurangi dengan 0,35. Jadi sama dengan 0,55. Tarik ke kanan rumusnya ya. Kemudian statusnya ini F buka kurung AO48 ini ya, AO48 lebih dari sama dengan 0,3, maka nilainya adalah baik. Kalau sebaliknya jelek gitu. Nanti ditarik ke kanan. Mohon maaf ya, ini cuman baik sama jelek ya, padahal ada yang lebih detail lagi. Silahkan nanti ya untuk revisi yang nomor 1 nanti ya rencananya. Nah, itu ini daya beda ya, daya beda statusnya ini. Untuk soal nomor 1 ini baik, nomor 2 ya, kalau di sini tulisannya jelek ya. Menurut baik-baik itu terus. Nah, kemudian tingkat kesukaran. Kalau tingkat kesukaran ini adalah semuanya. Ya, semuanya. Jadi ada 40 siswa, Nanti yang benar itu di total dibagi dengan 40. Berarti proporsi benar untuk 40 siswa gitu ya. Ini tingkat kesukarannya. Kemudian kita tarik ke kanan sampai selesai seperti biasa. Kemudian statusnya ya ini pakai Fn ya, sama dengan F buka kurung N buka kurung jika AO53 berarti ini ya, jika AO53 lebih dari 0,3 dan AO53 kurang dari sama dengan 0,7 maka sedang. Sebaliknya kalau tidak sedang berarti sulit atau mudah. Sebenarnya ada kata-kata mudah. Kalau lebih daripada 0,7 itu berarti mudah ya. Nanti dipakai rumus lagi yang lain ya. Nah, disesuaikan nanti Excel-nya untuk revisi yang pertama nanti ya. Kemudian kita drag ke kanan ya. Kemudian ini jumlah skor. Skor total ya, yang 40 siswa yang benar, ya, 40 siswa yang benar nanti ditotal di sini. Drag lagi ditarik ke kanan. Kemudian N itu jumlah siswa 40 totalnya. Ini 39 berarti kalau N dikurangi 1 berarti 39. Nah, sekarang P sama Q. P itu apa? P itu sama Q. AO57 ini AO57 ini AO57 artinya skor jawaban benar dibagi 40. Benar dibagi 40 adalah 0,675. Artinya tingkat kesukaran ya, tingkat kesukaran. Kalau yang Q-nya itu adalah kebalikannya, yaitu 1 dikurangi tingkat kesukaran 0,325. Jadi 1 kurangi 0,675. Demikian seterusnya ini ya. Kemudian kita ke kanan. Kemudian kita mencari variansi total. Variansi total rumusnya adalah sama dengan var, ya, Kemudian buka kurung BS6 sampai BS25. Nah, BS6 nah, total skornya BS6 sampai BS25 berarti total skor untuk yang kelompok atas ya. Kemudian BS 27 sampai BS 46. Artinya adalah variansi totalnya adalah kelompok atas
dengan kelompok bawah. Ya. Kelompok atas dan kelompok bawah. Variansinya seperti apa? Nanti dapatnya 31,5583 sekian-sekian. Kemudian untuk P kali Q, ya, tingkat kesukaran kali 1 kali dikurangi tingkat kesukaran, ini kali ini ya, 0,219. Dan kita rumus tarik ke kanan juga sampai selesai. Sampai sini. Kemudian total P kali Q. Artinya ini apa ini? Sum ya. Jumlahnya. Jumlah ini sampai ke kanan ya, 30. Nah, 30 soal nih ya. Nah, ketemunya ini 6,021875. KR 20 ya. Itu rumusnya adalah, perhatikan di sini, AO 59, AO berarti ini ya, AO 59 berarti 40 dibagi AO 60 berarti 40 per 39 ya, rumusnya 40 per 39 berarti N dibagi N-1 gitu. Dikali di sini AO 64 berarti variansi total dikurangi AO 66 berarti total P kali Q ya, total AO 66 ya, dikurangi ini berarti variansi total dikurangi total P kali Q dibagi dengan variansi total. Rumusnya seperti ini ya. Nanti disamakan dengan ini aja. Ketemunya yaitu 0,829931,006. Tinggi ya, tinggi termasuk ini. Hasil keputusannya apa? Rumusnya ini. Kalau lebih dari 0,7 ya, jika AO 67 ini itu lebih dari 0,7 maka dikatakan reliable. Tapi kalau sebaliknya maka tidak reliable. Maka kesimpulannya adalah soalnya reliable semuanya. Soal 1 sampai soal 30 adalah reliable. Itu cara manual untuk mencari daya beda, tingkat kesukaran, dan reliabilitas. Daya beda juga namanya point biserial ya. KR20 sama dengan nilainya alfa tadi ya. Itu tutorial dari Pak Endro yang berkaitan dengan analisis butir soal pilihan ganda secara manual di Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.